Kisru hewan kurban pedangdut Dewi Persik masih terus berlanjut. Mediasi pedangdut Dewi Persik dengan Ketua RT 06 RW 04 Cilandak Barat, Jakarta Selatan yang disaksikan oleh aparat TNI, Polri, serta pihak kelurahan setempat mengalami jalan buntu. Dalam media sosialnya, DP kembali menjelaskan penolakan sapi kurban miliknya yang menjadi viral. Ia membantah kisruh hewan kurbannya yang dikaitkan dengan motif politik. Sementara itu Ketua RT Malkan membantah bahwa dirinya menolak sapi kurban milik Dewi Persik dan meminta uang 100 juta rupiah kepadanya jika ingin meminta bantuan dan menyatakan kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman antara dirinya dengan Dewi Persik. Dan kisruh atau kontroversi hewan kurban Dewi Persik ini dengan ragam cuplikan media sosialnya begitu ya. Iya, ini betul, menjadi heboh juga. Padahal urusan sapi gitu ya. Urusan kurban urusan ini. sapi, tapi jadi heboh sekali nih. Ada yang bilang sapi sultan, ada yang bilang ini sapi politisi. Nah, ini gimana nih kira-kira sebetulnya tanggapan warga ya, Rivi ya? Karena kita segera aja sekali. mungkin ajak masyarakat pagi ini bergabung dengan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Rekan kami Fahada Indi di sana nih. Indi, informasi Anda. Ya, selamat pagi Rivi dan juga Yohana. Ini kontroversi sapi kurban dari Dewi Persik ini memang masih viral ya di media sosial. Kita tahu kemarin sebelumnya Dewi Persik dan juga sang ketua RT ini sudah sempat melakukan mediasi. Namun mediasi berlangsung secara alot dan juga masih nampaknya belum ada keputusan akhir ya atau solusi dari permasalahan kontroversi sapi kurban Dewi Persik tersebut. Dan saya akan mengajak pemirsa untuk bertanya kepada warga. Kira-kira mereka tahu nggak ya soal kasus kontroversi ini dan bagaimana pendapat mereka? Langsung ikuti saya. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Bapak siapa ini namanya Pak? Pak Samsudin Mbak. Pak Samsudin, sudah tahu mengenai kontroversi sapi kurban Dewi Persik atau belum? Sudah tahu tapi nggak seluruhnya ya. Sedikit ada info gitu, maksudnya nonton di inian. Tahu dari mana sih Pak infonya? Ada di medsos. Di medsos lagi rame ya. Pak Samsudin pendapatnya seperti apa kalau dengan kasus sapi kurban Dewi Persik ini? Saya rasa cuman ada kesalahpahaman aja, tapi ya nggak seperti itu juga untuk cara penanganinya. Jadi ya harus dengan bijak lah, musyawarah dulu. Jadi insya Allah juga hasilnya baik, kayak gitu. Tapi kan kemarin sudah sempat mediasi, tapi ternyata nih belum juga ada solusi. Gimana pendapatnya Pak? Ya mungkin ada sedikit teriak-teriak yang dia dengar terus nih Mbak. Jadi nggak terlalu gimana ya untuk yang cara pastinya info yang bagaimana gitu. Jadi ya jadi lebih keras lagi. Kebetulan ya memang ada satu watak yang lebih keras juga sih memang. Cuman ya nggak salah juga harus dimusyawarain gitu Mbak. Oke, berarti sudah terlanjur emosi pada saat melakukan mediasi, begitu ya? Betul. Terima kasih Pak Syamsuddin atas pendapatnya. Selanjutnya kita cari warga yang lain, kira-kira bagaimana pendapatnya juga. Selamat pagi Bapak, Bapak siapa namanya Pak? Pak Subali. Pak Subali, pendapatnya gimana Pak soal kasus ini? Ya itu hanya salah pengertian aja Mbak. Yang mana kedua belah pihak itu sama-sama tidak bisa menahan diri atau egois. Sehingga menjadi permasalahan ini semakin melebar. Saya mengikutinya ini ya hampir mencari info dari medsos Mbak ya. Kayaknya itu ada kepentingan-kepentingan yang terselubung itu. Memang ada yang menyebut nih netizen ya Pak lagi-lagi mengaitkan ini ada kepentingan politik gitu. Mungkin nggak sih Pak memang sampai sejauh itu? Wah saya sendiri kalau kepentingan itu enggak, sejauh ini saya berpendapat ke sana. Tapi ada kepentingan-kepentingan untuk mungkin ada menaikkan ratingnya orang-orang tertentu itu Mbak. Jadi kurang menghargai lingkungan sehingga terjadilah hal yang tidak diinginkan itu. Kalau seandainya saling pengertian, saling memahami, kita ini orang timur ya kan, saling toleransi, tidak mungkinlah terjadi hal yang tidak kita inginkan itu. Pejabat RT itu pejabat yang susah Mbak. Iya kan? Baik, terima kasih atas pendapatnya Pak Subali. Jadi sebenarnya warga ini berpendapat kalau kasus seperti itu bisa dilakukan dengan mediasi ya. Nah, namun untuk mengetahui lebih lanjut nih ya, karena kemarin informasinya pihak kepolisian juga ada kemungkinan untuk turun tangan mengatasi kasus ini, membantu mediasi di antara sang ketua RT dan juga artis Dewi Persik. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kira-kira mungkin nggak ya ini ada unsur pidana, kita akan bergabung bersama dengan seorang pakar hukum pidana. Di sini ada Bang Heri. Selamat pagi Bang Heri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang Heri? Alhamdulillah sehat.
Di pagi-pagi saya ngajak Bang Heri untuk bahas yang lagi viral nih Bang di media sosial, ya ini mengenai kasusnya Dewi Persik. Abang lihatnya gimana sih kasus ini? Iya, kasus ini kan berawal dari mungkin ada dugaan hal yang disangka oleh Dewi Persik ya, salah, yaitu adanya kemungkinan ada permintaan uang, sejumlah uang terkait dengan kurban sapi yang diberikan. Nah ini kan cuman kemudian ternyata ada proses mediasi yang menemukan faktanya bahwa tidak ada sejauh ini hal-hal yang disampaikan secara fakta menurut awalnya oleh Dewi Persik itu. Jadi menurut saya ini kasus sudah mencuat ke publik dan memang setidak-tidaknya harus ada klarifikasi yang sifatnya cover both side, dua sisi, agar masing-masing pihak ini ya bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi secara fakta ya. Kalau apalagi kalau kita bicara hukum, fakta hukumnya nanti seperti apa. Apakah memang ada saksi yang mendengar, melihat, mengetahui persis kaitan dengan adanya dugaan permintaan uang itu. Kalau tidak, ya seharusnya ada klarifikasi juga dari pihak yang menyampaikan informasi yang tidak benar, sehingga ya ada upaya untuk memulihkan nama baik seseorang yang terlanjur sudah mungkin sudah viral saat ini dan tentunya merugikan secara kepentingan hukum ya gitu. Nah itu dia yang saya ingin tanyakan juga Bang Heri. Jadi kalau kita melihat sepintas begitu ya melalui media sosial, berita yang viral, kita juga sudah saksikan bersama proses mediasi yang bisa kita nilai itu alot, cukup alot gitu ya. Unsur pidana apa saja sih yang mungkin bisa menjerat salah satu pihak atau justru keduanya begitu? Tentu kita akan melihat siapa sebagai pihak pelapor dalam perkara ini ya. Kalau misalnya DP yang melapor, maka mungkin kalau memang benar ada permintaan uang itu dan kemudian diberikan, ya bisa bicara tentang pasal pemerasan misalnya kan. Kemudian juga dalam hal tertentu kalau ternyata uang itu tidak pernah diberikan dan tidak ada pernyataan bahwa itu hanya klaim sepihak ternyata dari seseorang yang pada intinya tidak dapat dibuktikan, maka orang yang dikatakan seperti hal tadi permintaan uang yang tidak benar itu bisa mengajukan ke pasal pencemaran nama baik misalnya. Di KUHP ada diatur begitu, ada penghinaan juga, ada fitnah 310, 311 KUHP. Dan kalau ini sudah menggunakan media sosial itu berarti menggunakan Undang-Undang ITE ya, pasal 27 ayat 3. Nah dalam konteks pasal 27 ayat 3 ini kan penggunaan teknologi informasi ini kan harus memperhatikan asas yang berlaku di dalam konteks tadi ya. Ada asas, bukan hanya bicara kepastian hukum saja, tapi ada asas etikat baik dan kehati-hatian. Maka apa? Bahwa dalam hal kita menyampaikan suatu informasi di muka publik itu juga harus sebenarnya punya kewajiban hukum juga untuk memahami apakah informasi yang kita sampaikan itu sudah benar atau tidak, begitu ya. Maka harus ada katakanlah bukti atau fakta pendukungnya. Jangan hanya kita mendengar kemudian ya seperti biasa ya, langsung kita sampaikan lewat media sosial tanpa mengetahui hal ihwal yang melatar belakangi hal itu terlebih dahulu. Minimal ada saksi lah, karena bicara tentang alat bukti dalam perkara pidana nggak sederhana Mbak. Harus ada minimum 2 alat bukti yang kalau kita bicara KUHP ada di pasal 184 KUHP. Maka keterangan saksi ini penting. Apakah di mediasi kemarin sudah terbantahkan atau tidak? Itu yang saya belum clear benar di perkara ini begitu. Baik, ternyata bisa jadi panjang ya Pak kasus ini ya. Namun kita nanti akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya masih di kawasan Bundaran HI Jakarta untuk menanyakan kepada warga ini kasus yang sedang viral ya mengenai sapi kurban 100 juta informasinya. Nah kita langsung tanyakan kepada warga. Halo Ibu, selamat pagi, dengan Ibu siapa? Ibu Rahmawati. Bu Rahmawati, pendapatnya soal kontroversi dari sapi kurbannya Dewi Persik seperti apa sih Bu? Ya, sebenarnya mah nggak ada yang salah ya, kedua belah pihak, PRT juga tidak, DP juga tidak. Ini mah cuma komunikasi aja antara PRT dengan DP. Kurang penjelasan, masalah uang DP 100 juta itu juga tidak ada, karena yang mendengar juga manajernya doang, tidak melalui DP. Jadinya gitu aja deh Bu, saya Jadi memang ada kesalahpahaman begitu ya? Antara mereka, karena kan PRT juga tidak langsung ke DP-nya, DP-nya juga tidak langsung ke PRT, yang ada manajernya, begitu Bu. Baik, terima kasih atas pendapatnya Bu Rahmawati. Kita tanya ke warga yang lainnya, pemirsa, di sini juga ada dengan kakak siapa Kak? Tami. Kak Tami, pendapatnya gimana Kak soal kasus ini? Pendapat saya sih
ya itu kurang komunikasinya berjalan baik ya. Jadi mungkin untuk selanjutnya lebih baik komunikasi itu berjalan langsung antara Dewi Persik dan Pak RT-nya. Ya semoga aja masalahnya cepat terselesaikan sih gitu ya. Oke, jadi memang kurang komunikasi. Tapi kemarin kan sempat dimediasi Kak, tapi memang berlangsung alot. Gimana tuh melihatnya? Ya itu mungkin saat mediasi harusnya meredakan emosi masing-masing. Jadi jangan sampai ada amarah ya di saat mediasi, itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Tami atas pendapatnya. Nah itu dia pendapat dari sejumlah warga yang pagi hari ini bisa saya temui. Nah kita langsung tanya atau ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana. Bang Heri, ini informasi yang awalnya beredar adalah kalau saya lihat ini adalah penolakan terhadap sapi Dewi Persik dan juga diminta uang sebesar 100 juta rupiah itu ya oleh Ketua RT. Tapi ternyata pada saat mediasi sang Ketua RT menjelaskan bahwa tidak ada permintaan uang sampai 100 juta rupiah. Nah kira-kira Pak RT-nya ini bisa nggak sih kemudian melaporkan Dewi Persik ke pihak kepolisian begitu? Kalau bicara laporan, setiap orang kan punya hak hukum ya, yang itu dilindungi secara konstitusional jika merasa bahwa ada katakanlah kepentingan hukumnya yang kemudian terancam begitu ya. Nah, tapi dalam kasus ini sebenarnya kita tidak mendorong agar proses ini ke arah pidana ya, karena bukankah lebih baik persoalan semacam ini diselesaikan melalui katakanlah secara kekeluargaan. Mediasi yang non formal tidak hanya harus diselesaikan lewat kepolisian, karena biasanya kalau kita lihat dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 itu kan memang ada pendekatan restoratif justice ya. Bagaimana upaya untuk memulihkan hubungan atau persoalan yang kemudian timbul pasca dari dugaan ada tindak pidana. Dan itu bisa terjadi di proses penyelidikan kah, penyidikan atau dalam kajian dari sebuah kegiatan reserse kriminal. Nah, jadi boleh saja polisi melakukan tindakan itu, tapi yang jadi persoalan kan jangan sampai hanya melihat pada kasusnya karena ini melibatkan artis, orang besar saja. Tapi di banyak perkara harusnya ini pun bisa diperkuat ya fungsi dari kepolisian untuk melakukan restoratif justice untuk perkara-perkara yang sebenarnya tidak menimbulkan atensi publik yang luar biasa atau sampai memecah belah persatuan kesatuan bangsa karena kasus ini kan. Jadi saya rasa kalau pendekatannya penyelesaiannya lewat jalur-jalur musyawarah mufakat, pertemuan secara kekeluargaan, saling tabayun, saya rasa ini yang penting dalam kita kedepankan untuk penanganan perkaranya DP. Memang ya bagaimanapun ini tidak mudah bagi seorang Pak RT ya kalau seandainya hal yang disampaikan itu tidak benar, nama baik seseorang, kedudukan, harkat, martabat sebagai manusia tentunya perlu dipertimbangkan. Dan ini kalaupun tidak diselesaikan secara jalur hukum harus diselesaikan dengan jalur yang kemudian katakanlah mengembalikan martabat atau kedudukan dari orang yang sudah terlanjur tadi disampaikan berita yang sangat mungkin ya terbuka peluang itu adalah hal yang tidak benar begitu. Berarti karena memang ini juga sudah menjadi konsumsi publik harus keadilan ini bisa terungkap ya, kebenaran yang ada begitu ya. Harus sekali, karena sekali lagi ini merugikan kepentingan hukum seseorang karena dia juga punya nama baik kan, nama baik yang perlu dijaga. Dan dalam hal ini ketika itu sudah disebarkan lewat media sosial, yang perlu kita perhatikan adalah ini dalam hitungan detik sudah tersebar kemana-mana informasinya tadi dan kemudian sifatnya masif. Orang sangat lebih cepat, mudah ya? mengaksesnya dan mengetahui hal yang belum tentu kebenarannya tadi. Gitu. Baik, terima kasih atas pendapatnya juga Bang Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana ya. Nah itu dia Rivi dan juga Yohana, tadi saya sudah bertanya kepada masyarakat mengenai pendapatnya, ke pakar hukum juga sudah, kalau gitu saya kembalikan ke Anda berdua di studio. Baik, Pak Hadaindi, terima kasih. Informasi yang disampaikan langsung dari arena Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini atau Car Free Day ini, dan ini sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini, saya Arif Fadil dan Yohana Gabriela pamit undur diri. Kita jumpa lagi esok ya. Oke, baik. Terima kasih dan sampai jumpa.